Ya, sahabat Sufi, saya sedang berada di Keraton Selagangga. Inilah keraton tempat beliau Raden Adipati Kusuma-Adiningrat ya menikmati hari-hari sehari-harinya di Keraton Selagangga. Seperti apa ya? Yuk kita lihat Keraton Selagangga yang pada waktu itu digunakan untuk keseharian Adipati Adikusuma. Nah, ini diantaranya ya ruangannya, kita lihat. Ini ruangan yang untuk meeting ini. Nah, masih beberapa ornamennya masih kuno ya. Nah, oke. Lalu kita di ruangan utama. Nah, ini juga sama, kita lihat. Nah, ini yang tadi batu yang diamankan di pohon wargu ya. Yang tadi kita lihat di makam Jambansari, diantaranya diamankan di sini. Ini kita lihat nih batu-batunya ya. Ini batu yang diamankan tadi di tempat situs Jambansari. Nah, ini jadi cara Adipati Kusuma-Adiningrat berdakwah itu sangat halus sekali. Jadi tidak menghancurkan batu-batu ini ya, tapi batu-batu ini dikumpulkan sehingga bernilai sejarah pada masa sekarang. Ini usianya 200-an tahun ya. Kalau beliau memimpin pada 1800-an, nah ini masih terpelihara dengan baik. Ini batu-batunya ya. Nah, batu ini waktu itu menjadi simbol pemujaan pada zaman itu ya. Kita tidak tahu waktu itu. Saya hanya tahu waktu itu masih zaman Sanghyang. Nah, ini prasasti dari Bojong Salawe ini kita lihat tadi ya. Yang kita lihat di pohon wargu tadi. Nah, diambil dari sana. Nah, ini beberapa linggayoni masih ada, sudah berada dengan baik. Nah, ini arca yang tadi kita bilang arca itu. Nah, masih bagus sekali bentuknya arca, belum rusak. Nah, terus kemudian linggayoni juga masih ada. Itu diantaranya. Nah, ini arca Dewa Ganesha masih berbentuk, tapi sudah tidak ini ya, wajahnya sudah enggak ini. Nah, oke. Nah, kemudian ini juga simbol ya, maung. Nah, ini yang simbol maung galuh nih. Nah, ini yang sempat diabadikan. Nah, wow, masih asli kulitnya ini ya. Kemudian kita lihat juga ini. Nah, ini apa ya? Tuh, nah, oh, meriam ya. Nah, ini yang masih peninggalannya masih kita lihat. Nah, ini pada zaman Belanda. Nah, ini salah satu foto-foto ya pada masa itu waktu Kanjeng Prabu Jumeneng ya. Nah, ini kemudian kita lihat ini ya, pusaka-pusaka yang masih tersimpan dengan rapi. Di sini ada keris, ini ada trisula ya. Kemudian ada keris kecil. Nah, ini kemudian ada tombak ya. Terus kemudian ada tongkat komando kecil. Nah, ini juga tombak ini ya. Ini ada golok, bedok kata orang Sunda ya. Nah, ini mata tombak. Nah, ini salah satu baju kebesaran pada masa Adipati Kusuma-Adiningrat ya. Kita lihat, nah ini masih terawat dengan baik ya. Usianya sudah ratusan tahun, sahabat Sufi, luar biasa ya. Nah, kemudian simbol Galuh selalu ada payung, ini kita lihat nih. Nah, payung ya. Ini simbol perlindungan. Jadi pemimpin di Galuh itu harus melindungi semua rakyatnya, maka menggunakan payung. Nah, ini kita lihat, ini batu. Nah, ini saya belum dapat informasi nih, batu ini untuk apa ini ya. Ini juga masa waktu itulah, zamannya zaman sangat tua. Nah, ini salah satu persenjataan yang masih tersisa ya, sahabat Sufi, kita lihat tuh. Nah, ini
pusaka-pusaka. Terus kemudian ada juga kujang kembar nih, luar biasa, masih terawat, tersimpan dengan baik. Nah, ini mah pedang pora ini ya. Ini bedok atau golok, salah satu persenjataan pada zaman itu ya. Kemudian nah ini kekayaan Keraton Selagangga ya. Ini semuanya mata tombak, sahabat Sufi ya. Nah, ini mata tombak yang waktu itu sempat digunakan. Nah, di bawah ini keris-keris ya. Nah, ini keris-keris. Ada yang masih terawat, ada yang enggak. Nah, ini adalah salah satu keris yang masih yang digunakan oleh Adipati Kusumadiningrat. Kita lanjutkan. Ini salah satu peninggalan pusaka di Keraton Selagangga ya. Nah, ini ada golok raksasa ini. Nah, ini golok. Yang di bawah golok ini masih keris ya. Nah, ini kerisnya masih beberapa bentuknya kayak Mataraman ini ya. Karena memang Adipati ini waktu itu di SK-nya oleh Mataram ya, waktu itu. Nah, kemudian di samping persenjataan dan sebagainya, ternyata Kanjeng Adipati juga punya peralatan gamelan nih. Nah, ini gamelan masa lalu ya. Aduh, bentuknya dari Kuningan nih. Nah, dari Kuningan, jadi masanya sudah masa Islam. Itu goong ya. Ada yang sudah lapuk sekali, ada yang masih terawat. Luar biasa ini ya. Nah, ini gong. Nah, sudah pada rusak yang ini. Jadi Kanjeng Prabu ini selain dakwah menggunakan simbolisme, juga menggunakan gamelan ya. Ada beberapa gamelan yang untuk syiar. Nah, ini salah satu ya, luar biasa tombak ini, panjangnya segini. Nah, tadi mata tombak itu yang di lemari ya. Nah, ini gagangnya segini-segini panjangnya. Nah, ini untuk prajurit ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini juga simbol kerajaan. Nah, ini Trisula ya. Nah, ini kita lihat, luar biasa. Nah, ini juga sama nih. Ini biasanya ada di, kalau yang suka nonton film India ini. Nah, ini naga ya. Ini apa namanya? Cakra apa Trisula ini ya? Trisula apa nih? Ya, Trisula juga ini namanya. Oke. Nah, oke, sahabat Sufi, tadi kita sudah lihat di samping persenjataan ada gamelan, dan ini juga ada gamelan mungkin usianya lebih tua karena dari sisi bahannya ini lebih tua nih. Ya, lebih tua. Nah, ini diantaranya. Nah, ini kendangnya juga kendang yang sangat tua sekali ini kayaknya. Kita lihat ya, sahabat Sufi. Nah, ini luar biasa, peninggalan zaman dulu. Terus ini yang bahannya dari besi, kita lihat. Ini bahannya dari besi. Nah, ini wah, udah karatan ini. Kita akan coba. Nah, ini bunyinya. Nah, suaranya masih bagus ya. Nah, ini sudah, kalau ini sudah diistirahatkan ini. Nah ya, berarti ini yang masih berfungsi ya. Nah, kita lihat juga yang ini, coba kenongnya ini masih bagus nggak? Nah, ini kenongnya. Nah, oke. Ternyata masih berfungsi dengan baik, tangga nadanya masih enak. Nah, ini salah satu foto ya, foto Kanjeng Prabu. Ini kita lihat, tadi sudah ada di situs Jamansari ya. Nah, ini juga bagian dari furniture zaman dulu. Ini yang masih tersisa ya, sahabat Sufi. Nah, ini juga zaman dulu. Wow, luar biasa. Nah, ini foto-foto beliau. Oke.
Nah, kita akan masuk ke ruang di dalam ini ya, sahabat Sufi. Nah, ini salah satu furniture. Nah, lihat sahabat Sufi. Ini furniture yang masih ada, yang usianya sudah ratusan tahun, Masya Allah. Nah, ini ada keris juga ini. Keris yang masih terpelihara dengan baik. Parangkanya bagus, dan ini juga masih ada ini. Luar biasa ini. Ada mata tombak, ada cundrik gini, ada golok, bedok kata orang Sunda. Nah, di sebelah sini juga kita masih menyaksikan nih koleksi keris-kerisnya luar biasa ini. Kerisnya panjang-panjang. Ada look 7, ada look 5. Luar biasa ya. Nah, ini kekayaan kita ya. Nah, ini untuk tempat nyantai. Kemudian ini adalah gerabak. Nah, ini juga masih ada beberapa peninggalan di masa lalu ya. Ini luar biasa. Ada keris juga ini. Nah, ini keris yang bahannya dari apa ini ya, sahabat Sufi? Luar biasa ini. Ini bahannya timah apa ya? Ada beberapa peninggalan. Ini mandau. Nah, mandau. Oke, kita lihat lagi. Nah, inilah beberapa dokumen yang ada yang kita bisa lihat ya, dokumen-dokumen tentang sejarah beliau ya. Nah, ini sejarah tentang Adipati Kusumadiningrat. Beliau juga seorang budayawan, seorang pendidik, seorang ekonom, seorang ulama, seorang diplomat, pemimpin, dan dinobatkan menjadi bapak pembangunan. Luar biasa ya sahabat Sufi. Jadi beliau sosoknya budayawan, tadi ada gamelan, sosok pendidik ada berapa buku, ini nanti yang kita bisa saksikan. Kemudian ekonom, dia memikirkan ekonomi Ciamis, dibangun pasar ya. Kemudian dia sosok diplomat, dia ahli negosiasi dengan kaum Belanda ya. Ketika beliau berkuasa, tanah ini dijajah oleh Belanda dan beliau yang bisa negosiasi. Sosok ulama, kita dari tadi sudah membicarakan sosok dakwah beliau ya, gitu. Jadi dia tanpa meninggalkan tradisi. Bahwa Adipati Kusumadiningrat adalah sosok ulama yang dalam berdakwah tidak pernah menyinggung tradisi yang ada pada waktu itu ya. Jadi beliau tidak menyinggung pemujaan-pemujaan, tadi kita lihat batu-batunya ya. Terus kemudian dia juga mendirikan Masjid Agung Ciamis ya, juga mendirikan pesantren. Nah, untuk mendidik putra-putrinya. Namun pesantrennya hari ini kita tidak menyaksikan ya di mana ini letaknya. Apakah karena beliau selalu mendidik putra-putrinya di pesantren. Kemudian beliau juga memerintahkan masyarakat untuk membuat masjid atau tajuk ya, atau musola ya. Nah, itu untuk pengembangan Islam. Nah, kemudian tadi kita lihat di dekat Damansari itu ada danau ya, ada situ untuk pengairan apa di Damansari. Tadi kita belum lihat ya, karena sudah didesain sangat modern sehingga nuansanya sudah modern. Nah, itu salah satu karya beliau ya, jadi menjaga sekali mata air. Nah, kemudian juga beliau adalah pemimpin. Nah, sebagai pemimpin beliau dikenal dekat dengan rakyatnya. Ketika itu 1800 beliau membudidayakan tanaman kelapa ya, sehingga Ciamis dikenal sebagai penghasil kelapa. Sehingga sampai sekarang dikenal sebagai kota Galendo. Galendo itulah hasil dari mengolah kelapa. Terus beliau juga disegani kawan dan lawan, terutama Belanda ya. Jadi selain dia berdakwah, kemudian memimpin masyarakat ini, dia juga mampu mengendalikan Belanda supaya tetap tidak menzalimi masyarakat Galuh. Nah, karena kegigihannya, karena keuletannya, karena sikapnya yang begitu baik kepada masyarakat, dan kemudian disegani oleh Belanda, maka pada tahun
1865 ya, beliau mendapat penghargaan, tepatnya pada tahun 1874 ya, dia mendapat penghargaan payung kuning dari Gubernur Jenderal Belanda. Yang tadi kita lihat payung kuning itu adalah penghargaan dari negeri Belanda. Karena apa? Beliau memang disegani oleh Belanda, luar biasa. Oke sahabat Sufi, di samping sebagai pemimpin, beliau juga dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Nah, gedung DPRD itu karya beliau, terus gedung negara pendopo juga beliau, gedung Tangsi ya, yang sekarang Taman Rafflesia juga karya beliau, rumah penjara, lembaga pemasyarakatan sekarang itu juga bagian dari beliau. Kemudian kantor pos juga beliau, kemudian kantor polisi Ciamis beliau, kemudian rumah bola itu ya, Taman Utara Rafflesia juga beliau. Nah, itulah sosok Adipati Kusumadiningrat ya. Dia menjadi sosok multi talenta yang segalanya bisa, menjadi ekonom, menjadi marok, menjadi ulama, menjadi pemimpin, dan menjadi tokoh yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Dan sebagai sosok pendidiknya, kita lihat nih ya, nah ini beberapa, salah satu yang diabadikan ya. Nah, ini memang bukunya udah modern, tapi beliau sebagai seorang pendidik juga banyak koleksi-koleksi bacaannya ya. Namun yang kita saksikan hari ini memang buku-buku karya yang sudah zaman modern ya. Ya, kami belum mendapatkan konfirmasi dari Raden Hanif Radinal ya, mana buku-buku yang dibaca oleh beliau pada masa itu. Nah, inilah ya. Masih ada ini bahasa yang dulu nih. Oh iya, oke. Nah, itulah barangkali mengenal sedikit tentang sosok Adipati Kusumadiningrat, salah satu sosok yang multi talenta pada zamannya. Beliau diberi kecerdasan, diberi kepekaan dan nyaah kepada masyarakat Galuh. Oke sahabat Sufi, sampai di sini dulu ngevlog kita edisi kedua di Jejak Sufi. Kita sudah mengunjungi situs Jambansari dan sekarang berakhir di Keraton Selagangga. Inilah jejak Islam yang sudah kita lihat tadi ya, bahwa ternyata Adipati Arya Kusumadiningrat adalah sosok Sufi, penyebar Islam dan ulama yang memang concern dalam pengembangan Islam di masyarakat Galuh ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Kerajaan Galuh, Raden Hanif Radinal, yang sudah memberi izin kami untuk melakukan ekspor di Keraton Selagangga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada keluarga besar Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada El Najmi Project, salah satu pengusaha startup di Kabupaten Ciamis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Humaira Store, salah satu startup ya di bidang cemilan dan makanan ringan. Dan terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada Arjuna Dikes, salah satu startup yang sedang berkembang di Kabupaten Ciamis. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.